Halo semuanya, welcome back to Official Kompleks Seluler bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakalan tes gaming, yaitu kita bakalan nyobain chipset dari MediaTek Dimensity 7200 yang tentunya ada di Vivo V27 5G, yang dimana ini performanya sih bakal bagus banget. Tapi nanti juga kita bakal coba performanya bakal kayak gimana. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Let's go. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan working banget menurut saya pribadi. Official Kompleks Seluler. Oke, sekarang kita bakalan masuk di bagian Antutunya dulu. Seperti biasa, kita bakal tunjukin dulu Antutunya yang skornya sendiri ini dapat di 600 ribuan, yang seharusnya ini udah oke dan juga udah mantap banget. Dan langsung aja kita bakalan langsung ke game yang pertama, yaitu game Mobile Legends. Jadi langsung aja kita bakalan masuk ke dalam gamenya, gak usah nunggu lama-lama lagi. Let's go. Oke, dan sekarang kita udah masuk di bagian game yang, aduh ini suaranya bener-bener gede banget. Jadi dari performanya di sini dia bisa di Ultra tadi aktif, sekarang kayaknya lagi ada bug deh menurut saya pribadi. Yang jelas buat HP ini udah dapat di Ultra dan juga udah mantep banget dari performanya. Dapat di 60 fps-an juga lah dari HP ini ya. Dan kurang lebih gameplaynya kayak gini dari grafiknya, kalian juga udah bisa lihat sendiri. Ya emang buat sekedar main game Mobile Legends jelas-jelas bakalan gampang ya, bakalan gak perlu dikhawatirin lagi dari performance-nya. Oh ya, dan suaranya saya bakalan tunjukin. Nah, kurang lebih suara fullnya kayak gitu. Dan sayangnya dari HP Vivo ini dia masih mono. Kekurangannya di situ sih, dia masih mono, belum dapat di stereo. Dan performanya balik lagi, ini udah mantep banget. Dan menurut saya buat pengurangan baterai sendiri bisa terbilang lumayan cukup irit ya, karena buat setengah jam sendiri dia berkurang di 99% aja, bukan 90, di 9% aja. Sementara kalau misalkan buat main 1 jam ya, dia berkurang di sekitar 11%-an ya, yang menurut saya pribadi ini udah cukup irit banget, apalagi dari charge-nya yang udah dapat di 96 watt. Agak sulit emang main ini, suara gede banget dari tadi saya main ya. Ya mungkin segitu aja dari game Mobile Legends yang bisa saya kasih unjuk ya. Yang jelas dia grafiknya udah mantep banget dan udah dijamin lancar banget dari game Mobile Legends ini. Dan sekarang kita bakal beralih di game selanjutnya, yaitu game PUBG ya. Ya, dan sekarang kita udah masuk di game PUBG, kita bakal terangin sedikit lagi. Nah, kurang lebih kayak gini. Waduh, ada yang open mic ternyata ya. Dan dari grafiknya kurang lebih kayak gini. Bentar, saya bakal matiin dulu. Berisik banget. Dan balik lagi ya, berkekurangan dari game PUBG ini, apalagi buat HP Vivo sih sebenarnya, bukan game PUBG ya. Buat kekurangan dari Vivo sendiri, dia speakernya cuma ada di bagian kanan ini, bagian bawah HP-nya aja. Dan di sini dari grafisnya ya, kita lihat dulu di bagian grafisnya. Aduh, ini kepojat. Grafiknya dapat di HDR Ultra. Kalau misalnya di Ultra HD dia masih belum bisa, masih unable. Kalau smoothnya sendiri udah dapat di Smooth Extreme, dan juga buat gyronya nanti kita bakal cobain pas udah turun. Di sini kita langsung turun aja di mana ya? Ya turun dulu aja buat nunjukin hasil dari gyronya. Menurut saya pribadi gyronya ini nggak delay ya, nanti juga kita bakal coba kok. Dan buat game PUBG ini kita start dari 60%, sebelumnya buat setengah jam sendiri dia cuma berkurang di 7% aja, dari 60% ke 53% aja dari setengah jamnya. Dan selama bermain pun dia nggak terlalu panas ya, anget-anget aja lah di bawah 40 derajat ya. Dan sekarang kita udah turun dan gyronya di sini kalian lihat, gyronya di sini sensitivity-nya udah mantep banget ya. Tinggal kalian setting aja, di sini udah responsif banget lah, karena dari gyronya sendiri udah hardware, jadi udah mantep banget. Sini saya bakal nyari-nyari musuh dulu, dan mungkin bakal keliling-keliling ya pakai mobil biar terasa gitu FPS-nya. Dan buat HP Vivo ini emang nyaman banget buat digenggamnya, karena rasanya kecil gitu buat digenggam ya, walaupun balik lagi kekurangannya yaitu di bagian mononya dari speakernya, itu sih kekurangannya. Dan ya dari performanya sendiri ini nggak ada delay atau sedikit pun nge-lag ya, dan di sini udah lancar banget, terasa 60 fps gitu dari HP Vivo V27 ini. Dari sini frame dropnya nggak banyak turun ya, dari kita naik kendaraan pun jadi udah dijamin aman dari HP Vivo V27. Emang sih dari HP ini bener-bener terasa adem banget, jadi
saya pun main lama-lama ini benar-benar nyaman ya. Kalau misalkan dipegang pun ya balik lagi, kalau misalkan dilihat dari HP-nya ini sih lebih kepanjang ya HP ya, jadi buat digenggam benar-benar enak banget. Mati. Dan mungkin segitu aja buat performa game PUBG ini. Udah dapet di HDR Ultra, udah mantep banget, dan kita bakal lanjut ke Car Extreme, game balapan yang bakal nguras tenaga banget ya dari game balap ini, karena grafisnya udah mantep banget. Jadi ya lanjut aja, let's go. Dan ya sekarang kita udah masuk di game Car Extreme yang tadi settingnya sih ini udah saya ubah-ubah ya. Dari settingannya sendiri saya bakal cek dulu. Ini sih udah saya mentokin di kanan ya, jadi buat HP ini buat di mentok kanan pun udah bisa, tapi sebenarnya ada beberapa kekurangannya, yaitu di bagian yang namanya renderingnya. Jadi renderingnya kadang suka telat itu di bagian jalannya, yang semoga bisa ditunjukin ya di game ini ya, maksudnya di video kali ini. Yang jelas nanti jalannya itu bakal ngeblur ya, rendering pada umumnya lah. Dan buat Car Extreme sendiri bisa terbilang ini lumayan cukup irit ya. Dari setengah jam sendiri dia berkurang di 10%. Itu lumayan cukup irit sih, atau bisa bilang lumayan cukup boros ya. Tapi balik lagi, menurut saya pribadi dari HP ini adalah kecepatan charge-nya yang udah bisa dibilang kenceng, dapat di 66 watt. Jadi buat performa rata kanan di 10% sih udah enak banget ya dari HP ini. Aduh, nabrak. Oh, sorry. Agak busuk nih saya main game kayak gini ya. Yang jelas 10% di Car Extreme yang kayak gini agak wajar sebenarnya, bukan agak lagi. Emang wajar buat pengurangan di 10%, karena ya 10% ya lumayan cukup boros sih buat setengah jam. Kecuali kalau misalnya 1 jam 10% itu udah mantep banget. Tapi ya kalian bisa lihat sendiri grafiknya, ini grafik malamnya ya, jadi banyak lampu, banyak aksesoris dan lain-lainnya yang bakal ngurangin frame drop. Tapi dari frame dropnya sendiri ini lumayan agak sedikit menurun, sekitar di 30 fps-an ya. Tapi overall masih playable juga kok dari game Car Extreme ini. Saya sih enjoy main game ini ya, apalagi grafiknya yang udah mantep banget. Nah tuh kayak gitu kurang lebih, ada kayak sedikit ada rendernya gitu. Kalau misalnya kalian perhatiin baik-baik di sebelum finish tadi, ada render sedikitnya yang menurut saya pribadi itu masih aman-aman aja kok, selama main gamenya aman ya. Maksudnya selama tidak mengganggu gameplay kita, ini udah aman kok. Ya kalau misalkan kalian ada trouble nggak suka yang kayak gitu, tinggal diturunin aja grafiknya di 3 juga udah oke kok, di medium ya. Yang bisa kalian lihat sendiri ini di grafik high ya, bisa dibilang di bagian paling kanan. Mantep cuy grafiknya cuy. Ya, dan sekarang kita bakal beralih di bagian nabrak. Dan sekarang kita bakal beralih di game sejuta umat kita, yaitu game Genshin Impact. Ini ya, langsung aja let's go. Ya, dan ini sekarang kita udah masuk di game Genshin Impact, yang di sini saya grafisnya sih pakai yang low ya. Pakai yang lowest juga udah mantep banget. Tapi di sini kalau misalkan kalian mau di terendah, dia udah hijaunya dikit ya, jadi udah dijamin lancar banget. Rendah juga dia udah dapat di ya lumayan, gak bakal ada FPS drop, ada sedikit aja. Tapi kalau misalnya udah masuk di menengah, dia bakal terlalu berat ya di HP ini. Jadi saya bakal pakai settingan di rendah aja ya, di bagian rendah, karena ini setting defaultnya udah masuk di bagian rendah. Dan sekarang kita bakal masuk di bagian gameplaynya aja. Kita bakalan coba karakter nih, sekalian nyobain karakter dari Frost Lake Heron, atau bisa dibilang Kamisato Ayaka. Ini sih karakternya cakep banget ya. Sini kita bakalan masuk, jadi tungguin aja. Ini juga loadingnya lumayan cukup cepat kok. Nah sekarang kita udah masuk dan langsung mulai aja. Mulai tantangan. Kurang lebih performanya kayak gini, masih nyaman aja, masih lancar dari HP ini. Karakternya cakep banget ya. Nah, kurang lebih performanya kayak gitu. Yang menurut saya pribadi ini sih udah cakep banget ya. Lagi menurut kalian dari performa game Genshin Impact-nya, menurut saya pribadi sih ini udah mantap dan juga lancar banget ya. Dan kurang lebih mungkin segitu aja buat video kali ini, dan kita bakal langsung masuk di bagian closingnya aja. Let's go.
Oke, gimana menurut kalian dari performa Vivo V27 5G ini? Yang menurut saya pribadi HP ini udah worth it banget kalau misalnya kalian yang gaming banget tapi masih mentingin yang namanya desainnya, karena desainnya juga ini udah cakep banget. Apalagi layarnya yang udah curve, yang kalau menurut saya pribadi buat segi gaming semua game udah bisa dilibas ya, walaupun mungkin beberapa emulator masih agak sedikit sulit kalau misalnya kita mainin emulator. Tapi di sini saya masih belum nyobain emulator dan lain-lainnya ya. Tapi yang jelas buat performa game kayak main game Genshin Impact juga udah mantep lah. Dan kira-kira gimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah. So mungkin segitu aja buat performa dari Vivo V27 ini. Seperti biasa jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Jadi ya terima kasih dan dadah.